Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jax Channel bersama gue Sky Al Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikicu. Asik. Sip, 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 sip. Iya. Bintang tamu kita kali ini Iya. luar biasa. Aktor, komedian, terus playboy. Iya. Main playboy. Hah? Iya, iya. Jagoan pantun. Iya. Tepuk tangan untuk Bang Iya. Opi Iya. Kumi. Kalau lo bilang gue jagoan pantun, itu memang gue. Nah, sekarang kayak lu nih, lu kan berkumis nih. Walaupun kumis lu melintir tuh kayak pikulan sawo ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dengan adanya kumis mesti lu punya pantun. Kalau gue pantun gue soal kumis, sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis 6 bulan masih berasa. Jadi mesti punya. Cuman permasalahannya kumis. Kalau gue nih sekarang, kalau lu sih enak kali ya melintir ke samping kiri kanan ya. Kalau gue kan cuman ngeliwatin bibir. Nah nih gue sekarang nih dulu gue agak panjangin sedikit depannya. Nggak jadi masalah dulu. Nah persoalannya kenapa sekarang kumis gue stick. Itu masalahnya ada ceritanya. Dulu gue makan duren di Kalibata tuh. Depan makam pahlawan. Begitu gue makan duren, gue tanya sama yang punya duren, sama yang tukang duren nih, bang nggak ada tisu. Kebetulan dia kehabisan tisu. Nah jadi gue lap aja sama kaos yang gue pakai di sininya dikit, gue tetel nih, sininya dikit. Pulang gue, siang lagi tuh. Kira-kira 1:30 siang. Gue pulang sampai rumah jam 3:30. Gue bilang kok nih perasaan gue laler hijau. Dari rumah gue, dari tukang duren sampai di rumah gue kok nih laler ngikutin. Ternyata begitu gue gesek sama tisu nih di sini gue. Ternyata nih di sini nih kalau nih kumis model begini, kalau kita minum kopi, bibir belum nyampe dia duluan nih. Ya, bibir belum nyampe nih minum di kopi nih, dia duluan. Begitu juga duren montong lagi yang oke kan. Begitu gue makan sebelum belum nyampe mulut gue, kumis udah nyolok duluan. Gue nggak pernah sadar. Nah itu sebabnya laler hijau ngikutin. Makanya sekarang gue kumis gue stick. Ini selama gue stick sekarang dia ngalah nih. Kalau gue minum kopi, ampasnya ada, nggak ada urusan. Kalau dulu sih nyarang. Makanya gue sebetulnya punya kumis ya udahlah. Ini dagangan kan. Iya, Ya udah sekarang gue atur aja. Kalau liwat dikit, gue stick, gue pendekin. Gitu. Kalau dicukur bahaya tuh. Wah jangan, gue sebetulnya gue mau dicukur. Cuma gue kan punya anak dulu umur berapa ya? Si Adam masih 3 tahun kali ya. Ini kumis gue udah mulai berintis, udah mulai ada gitu, udah mulai ada. Ah, karena gue pikir kelihatan kayaknya ketua banget nih ada kumisnya. Gue cukur abis gitu. Itu si Adam masih umur 3 tahun, gue ciluk, panas badannya. Kagak kenal. Jadi satu nggak kenal. Nah gue begitu gue ngaca dari samping, gue nggak ada kumis gue. Bibir gue yang atas nih kayak bajai Salemba loh. Bajai yang habis nabrak tiang listrik. Kan bempernya penyok. Gue lihat wah serem. Nah jadi sebenarnya Allah kasih gue kumis nih sebenarnya cuman buat nutupin kelemahan gue. Karena kalau gue cukur kumis nih bibir gue, wah nggak ada yang berani ngeliat. Begitu tuh. Jadi kayak lu pernah lihat cupang Singapura gak? Ikan cupang Singapura yang kalau ngelihat kaca ngedok. Nah itu dia. Makanya alhamdulillah Allah kasih kelebihan berkumis ya udahlah buat nutupin kelemahan lah. Buat nutupin kelemahan tapi jadi kelebihan. Jadi kelebihan alhamdulillah. Di situ tuh jalan itu emang. Iya. Luar biasa. Bang Opik, Heeh. saya suka banget sama lagu abang tuh yang terangkanlah, Terus terangkanlah. kayaknya mata lu mesti periksa deh. Terang, gua nggak pernah nyanyi. Itu Bang Opik kan? Bu Opik Tombo Hati kali ya bukan? Yang mana nih? Itu yang tombol Bang Opik kan? Bukan lain, itu Opik Tombo Hati, gua kan Opik kumis. Oh itu Opik Klimis, Opik Klimis. Opik klimis Dia kan? nggak punya kumis. Karena nggak ada kumisnya. Opik klimis. Iya. Abang tuh ngelawak dari tahun berapa? Gue ngelawak dari 1992 kali. Gue ngelawak. Gue udah dari umur berapa ya? Gue umur 30, umur 25 tuh udah mulai ngelawak. Kejadian gue yang paling serem ngelawak. Dulu gue ngelawak di satu universitas ya. Diundang deh ceritanya. Belum punya nama. Belum, maksudnya orang belum kenal. Begitu ngelawak, begitu gue naik, penonton gue lihat banyak. Bangsa 100 orang dia hadir tuh menonton. Wah banyak. Wah, ngelawak deh gue. Gue ngelawak, setiap gue nengok nih, ada yang bergeser 5 orang yang mundur.
Gue ngelawak lagi, terus ngomong juk-juk sama teman-teman gue. Gue nengok ke depan, lame-lame kosong. Ngelawak kalau udah nggak ada yang ketawa, itu keringat segede-gede jagung keluar. Bener. Waduh, itu kejadian yang paling seram. Gue mendingan ngeliat kuntilanak loh, daripada ngelawak nggak lucu. Itu dengkul getar banget Wah ya. ilah, gue kesini sale kaku, gue kesini sale kaku. Udah hidup yang paling nggak enak, ngelawak nggak ada yang ketawa, udah deh. Ngeri aja sebagai pelawak ya. Cuman akhirnya gue belajar ya, kita pelajarin deh lama-lama dikit-dikit ya. Alhamdulillah bisa lah ketemu akhirnya. Itu Tuh kejadian berarti dulu ada grupnya tuh. Dulu kalau gue sebetulnya freelance, nggak pernah punya grup. Gue sendiri aja gitu. Cuman akhirnya karena kita main ke sono kemari ya, kita diajak deh sama grupnya Komeng. Komeng grupnya kalau nggak salah dulu Diamor apa itu? Diamor. Diajak sama 4 sekawan. Jadi gue diambil aja. Pi ikut sini Pi, bintang tamu Pi ikut sini Pi gitu. Jadi diambil aja. Sementara grup lenong gue namanya Oplet Robet. Jadi obrolan celoteh rombongan apa gitu pokoknya. Nah itu jadi grup gue itu. Tapi grup itu nggak ngebatesin. Jadi kalau kita mau diambil sebagai bintang tamu ke sono boleh-boleh aja gitu. Gue pribadi sendiri punya grup nggak punya. Jadi gue ikut ke sono kemari aja. Berarti berangkatnya dari Lenong. Dari Lenong Firman Muntako dulu gue. Oh. Ikut sama dia. Dulu katanya pernah jadi kuli sebelum ini. Wis, bener. Jadi ceritanya gini nih, ada ceritanya. Gue kan main teater bukan dulu, sekarang aja juga duitnya tipis. Main teater ya. Bener. Nah, jadi supaya gue menghindarin ame bini gue nih, supaya gue berteater nggak diomelin, jadi gue sebelum teater, Ini ngomong sama bini yang keberapa nih? ntar lu gue ingetin. Gue mesti ingetin. Kalau yang lain sih mungkin bini itu gitu kan. Kalau gue mesti ingetin, gue ngomong sama yang bini mana nih. Pokoknya bini aja. Pokoknya bini. 1, 2 sampai berapa pokoknya bini aja. Nah, jadi gue kuli bangunan tuh. Gue kuli bangunan nih, ngaduk semen apa segala macem. Itu paling seminggu gajinya paling, ya pokoknya tuh gaji asal gue habis nerime, belum gue hitung, kesandung aja hilang, habis udah, saking dikitnya. Nah gue bilang tuh sama bini gue nih, alhamdulillah dapat bayaran teater. Akhirnya gue dibolehin tuh latihan teater. Padahal gue ngambil supaya bisa gue berteater, gue sekalian ngaduk semen tuh, ngaduk semen. Gue sih kerjaan apa juga nggak ada yang gue nggak kerjain, semua gue kerjain. Jual sendal di kereta gue pernah. Jual ayam cemani di Jatinegara, walaupun tuh ayam cemani bohong, gue pernah jalanin. Bener ente. Jadi cerita pertamanya gini nih Sky ya. Gue pertama main ke Jatinegara, belum dikenal orang nih. Wah itu jahanamnya gue tuh. Yang akhirnya bener orang kalau nggak punya duit apapun dijadiin sah loh. Misalnya gue nggak punya duit nih, apa juga gue jadiin, udah sah aja deh, udah halal aja deh, gitu kan. Nah, gue main dulu ke Jatinegara, ada orang bawa ayam cemani. Ayam apa bang? Ayam cemani. Buat berantem? Oh enggak, ini buat pesugihan. Oh, berapa bang segitu? 1,5 juta pada waktu itu. 1,5 juta. Wah, bentuknya tuh duit bagaimana gue belum pernah lihat. 1,5 juta. Udah gue pikirin nih gimana caranya. Oh udah jadi deh. Kalau dia jual 1,5 juta berarti gue jual 400 laku nih. Ya enggak? Gue lihat, boleh lihat bang? Boleh. Gue buka sayapnya tuh ayam. Oh gini. Oke. Ya terima kasih bang, iya. Nanya doang nggak beli, iya duit dari mana? Saya cuma melihat kali ntar teman ada yang mau jual, saya bawa kemari ini ayam cemani. Iya, lidahnya hitam katanya. Oh, darahnya nggak tahu kalau darahnya orang saya belum potong. Oh ya udah deh. Gue pikirin tuh ayam tuh di otak gue. Gue lihat lagi gue ke Pasar Jati, bukan ke Pasar Jatinegara. Ada ayam boiler, ayam negeri putih, bulunya mirip kayak ayam cemani. Kayaknya sayap-sayapnya sama. Ini gimana caranya gue hitemin? Itu ayam gue pilok. Gue beli itu ayam 1.500 perak. Gue beli 1.500 perak. Gue pilok, ketek-keteknya gue pilok. Kalau gue pilok lidahnya, kan gak mungkin. Masa gue gak, ntar mati makan pilok. Keteknya sama kakinya, sama pantat-pantatnya gue pilok semua. Hitam. Nah giliran gue ngeri ntar kalau ada yang ngerti, diangkat. Dia mau lihat lidahnya, gue solasi patoknya supaya tuh orang nggak lihat lidahnya. Patoknya udah hitam, udah rapi. Gue masukin dalam kardus. Gue nggak pernah ngerti nih bahwa sejam 2 jam tuh pilok kering. Masukin dalam kardus, bawa ke Jatinegara. Apaan nih bang?
apaan nih dek? Gue masih belum tapi tua ya, masih muda deh. Apaan nih dek? Ayam cemani bu. Gua bisa lihat nggak? Bisa. Gue buka nih kardus. Coba diriin katanya. Gue ambil mau wah, keras banget badan ini ayam. Pilok udah kering. Taruh, kok nggak mau diri ya? Ini saya bawa dari Purbolinggo, Bu. Mungkin kelamaan mendek di kereta. Oh, tapi masa nggak bisa diri sih? Gue diriin. Tuh ayam percaya nggak jalannya begini nih? Kaku. Kenapa hilang? Sampai pahe-pahenya kan gue pilok. Terus dia bilang gini, ini mau dijual berapa? Ini buat pesugihan. Iya buat pesugihan. Ya ini saya jual 600 deh. Oh, mahal. Kalau di tempat lain bu, ibu tanya aja bisa di atas 1 bu. 400 deh, dalam hati gue pas. Gitu kan, dalam hati pas nih. Untung gue udah lumayan. Biarin deh bu. Tapi ini cemani bu, ibu gak lihat hitam. Begitu dia beli, dibayar, gue bungkus di kardus, ikat ke tali plastik dibawa. Dalam hati gue nih, lu potong tuh ayam pilok tuh. Itu sampai situ loh gue. Pikiran gue tuh ke situ loh. Saking orang kalau nggak punya duitnya nggak punya duit apaan gue jadi deh. Bagaimana caranya gue ngantongin duit aja. Bu, ini orangnya bu. Begitu ente, Sky. Luar biasa. Wah, gua kacau. Itu baru ayam cemani. Nah, di kampung gua kan tinggal di Condet, ada deket namanya Rawejati. Rawejati itu ada dulu juga nih. Rawejati ada pengrajin sendal kulit. Nah, sendal kulit ini gue pengen coba-coba jualan sendal. Dulu kan kereta Kang Ayam masuk, siapa aja masuk buat dagang di dalam. Nah, gue tanya nih, gue cerita gue pengen jualan. Niat gue sih baik tadinya, pengen jual sendal kulit, kali-kali murah. Gue dateng, bang, saya bisa beli sendal kulit nggak? Barang 2-3 pasang buat dagang bisa. Berapa sepasang bang? Ini sepasang katanya macam-macam, ada yang 75.000. Wah, kalau 75.000 jualnya bagaimana? Gue dalam hati gue nih. Oh gitu ya bang. Nah gue lihat ada yang di pinggirin nih. Kalau itu bang, wah itu sih bebas. 1.500 gua 1.000 saya jual. Tapi kulit? Kulit. Wah antik juga nih, gua kata gitu. Itu kok bisa murah bang? Enggak, soalnya itu salah potong, kata kanan sama kanan. Kiri sama kiri, dalam hati gua ini dia. Ini jadi kenyataan gitu kan. Nah, hati gua udah kacau nih. Tapi nomornya sama bang, iya sama. 39 kiri sama kiri, 40 kanan sama kanan. Itu 1.500, 2.000 kayak berapa ya, ambil aja, jual aja kata kalau mau. Gue beli dong 4 pasang, ya enggak? 39 kiri sama kiri, 40 kanan sama kanan. Gue jualan di kereta. Jualnya gue naik abis maghrib, biar agak gelap. Bawa deh tuh di kantong plastik. Sendal bu, sendal pak. Sendal apa dek? Sendal kulit pak, udah agak gelap nih kereta. Kan lampunya agak remeng-remeng kan. 39 ada bu. Coba saya cobain, dia udah buka nih kaki kanannya nih. Gue tahu nih 39 kiri nih. Dia udah buka kanannya. Kalau mau jedengin apa-apa kaki kiri aja bu. Soalnya kalau kaki kiri tuh lebih bagus potongannya, gue kata gitu. Oh masa bukan kanan sama kiri sama aja orang kaki saya. Ya tapi nyobain yang kiri. Begitu dicobain yang kiri kan 39 pas. Yang kanannya dedek. Ya kalau kiri pas kanan pas bu. Emang ibu kakinya 39 42 kan enggak? Oh iya sih katanya. Ya udah biar cepet bungkus saya langsung ya bu. Ya dibeli tuh kalau nggak salah gue jual 15.000 apa ya? 15.000 apa 20.000 pada waktu itu. Jual dibeli deh tuh. Nah gue bawa 3 pasang kiri sama kiri kanan sama kanan kiri sama kiri laku. Cuman dalam hati begitu gue turun dari kereta. Lu pakai tuh sendal temprang tuh dalam hati nih. Nah cuman nih ini sekarang nih mumpung ada di podcast lo ya Sky. Nih gue minta maaf kalau mungkin masih hidup, mungkin masih ada yang beli sendal kiri sama kiri kanan sama kanan, saya minta maaf ya bu. Karena waktu itu saya lagi nggak punya duit, jadi saya jual. Tapi jangan-jangan itu ibu itu yang tadi beli ayam tuh. Gue takutnya itu ibu yang beli sendal juga yang beli ayam. Aduh. Kocak. Jahil lu. Wah kacau bener. Tapi bener, isu-isu Bang Opik. Nikah 75 kali bener. 75 gue gak sempet kayak kolor dong. Gue nikah kalau mau dihitung aslinya ya ada 31 lah ya. Dari umur 19 tuh gue udah nikah siri lah gini. Terus gak lama gak cocok gini. Ya kelar lah ya gak.
Kalau gue sih terkadang memang buat gue tuh perempuan memang superstar dari segala macam. Jadi gue kalau punya bini-bini tuh gue anggap grup band. Jadi kalau ada yang mainnya palas aja gue ganti personil pasti. Jadi gue nih kan gue kan udah tua nih. Orang kalau udah tua mesti dengerin musik yang agak-agak asik dong. Kayak Kenny G ya trompet gitu kan. Nah jadi gue nih sebetulnya bini buat gue adalah istri. Terus pendamping hidup, pembuka pintu rezeki perempuan. Cuma gue tetap bilang bahwa istri adalah tetap buat gue adalah suatu grup band yang mainnya mesti gue dengerin asik. Kalau yang nggak asik aja, betot sini A masuk, B masuk, pales gue ganti personil. Karena gue kan udah tua, gue maunya santai, nggak mau yang ribet. Gue mau yang rileks gitu. Itu cara nyepikinnya gimana itu? Jadi gue sebetulnya modal nekat waktu itu. Beda-beda tuh ya, cara ngegetin beda-beda tuh. Oh ya? beda-beda. Waktu itu belum dikenal orang waktu itu malah. Kalau udah dikenal orang mungkin bisa 150 gue. Karena belum dikenal orang ya jadi karena kita bergaul, kita asik. Jadi perempuan sih asik aja gitu. Cuman sekarang gue tetap biar bagaimana yang namanya istri buat gue adalah nomor satu. Dari segala hal nomor satu. Jadi yang penting laki-laki tuh begini loh. Sebetulnya garisnya kita nih lo, Sky, gue dan teman-teman yang ada di depan semua, garisnya sebenarnya kita nggak ada laki-laki yang miskin, nggak ada. Cuman tergantung miskin atau kaya, panjang umur atau pendek umur, siapa pendamping kita. Kalau pendamping kita asik, ya, malaikat rahmat itu kan setiap hari itu jam 10 pagi turun tuh. Jam 10 apa jam 9 pagi turun ke rumah makhluk semua nih, manusia. Ada yang ngelihat aja salah satu dia turun di rumah lo, bini lo monyong, lagi kesel sama lo, malaikat balik lagi tuh nggak bakal jadi ngasih rezeki tuh. Ya nggak. Kenapa balik lagi kata Allah? Nggak, si Sky bininya merengut. Nah, jadi bini tuh sebetulnya lelaki dapat duit berapa aja bersyukur aja. Alhamdulillah nih bang dapat 10.000, mudah-mudahan besok dapat 15.000. Bini kalau cara pola pikirnya begitu sama suami, berpikir baik aja sama suami, lu bakal jadi berkah. Itu yang penting. Tapi kasih ini dong, kasih apa namanya? Kasih wejangan, kiat-kiat buat para jomblo-jomblo nih. Sama orang-orang yang belum nikah. Coba kasih. Iya, kalau gue ilmu sih, lah buat mereka. Kalau gue sih ngasih ilmu buat jomblo-jomblo yang belum pada nikah, mungkin nggak bisa ya. Paling gue cuman ngasih, bukan wejangan sebenarnya, ngasih tuntunan aja. Jadi kalau misalnya cari bini nanti, ya kita paling nggak yang pertama kita lihat akhlaknya aja deh. Kalau cakep, mati lampu nggak kelihatan cakepnya. Tapi kalau akhlak, biar kata mati lampu tetap berakhlak. Jadi buat jomblo-jomblo kalau cari bini ya cakep penting. Cuma kalau cakep ngerongrong ngapain? Biar nggak tapi cakep tapi nggak ngerongrong, akhlaknya asik kita gitu. Jadi mesti hati-hati aja cari istri biar ngerti yang rapi mana, yang kira-kira tukang belanja yang mana, yang nggak belanja yang mana gitu. Yang bisa hati-hati aja pokoknya. Tuh, dengerin tuh. Iya. Bang dengerin. Siapa namanya? Bram. Namanya Bram. Gue kalau ngelihat lu pakai legging begini, gue mau kasih tebakan sama lu, boleh nggak? Tebakan apa tuh? Nah, depannya kendor, belakangnya kendor, kanan kendor, kiri kendor. Apakah itu? Depan kendor, belakang kendor, kiri kendor, kanan kendor. Apaan kira-kira? Depan kendor, belakang kendor. Kiri kendor, kanan kendor. Nah, nyerah? Aduh, berat. Iya, nyerah. Oke. Kiri kendor, kanan kendor, depan kendor, belakang kendor. Nenek pakai legging. Kalau lu kan padet tuh, betis lu padet. Nah, mana ada nenek pakai legging padet? Kan enggak. Satu lagi. Nih. Ya. Mobil bawa penumpang 30 orang. Mobil nih, bawa penumpang 30 orang. Turun 10 orang di jalanan tinggal 20 orang. Nah, turun lagi 10 orang tinggal 10. Pertanyaannya berapa umurnya sopir? Bebas, kan tebakan. Bebas. Ini orang-orang jenius yang bisa. Nah, nggak ada yang tahu. Tapi mesti tahu. Karena umur cuma Allah yang tahu. Bener juga sih.
Cuman ini tebakan harus dijawab dengan angka. Oh, oke. Iya, oke. 30 orang. Umurnya 30. Enggak, maksudnya ini 30 orang. Mobil bawa penumpang 30 orang. Turun 10 orang di jalanan tinggal 20. Turun lagi 10 tinggal 10. Pertanyaannya berapa umurnya sopir? Umurnya sopir yang bawa mobil itu. 45. Salah. 27. Salah. Umurnya sampai situ aja. Oh, salah juga. Salah juga. Nyerah. Umurnya sopir 75 tahun. Kok bisa? Iya, kenapa gue tahu? Yang nyupir bapak gue. Ternyata ke situ. Iya. Aduh. Iya. Benar. Orang-orang apa yang nggak pakai celana? Orang gila pakai. Orang gila ada pakai celana. Orang yang nggak pakai celana. Orang anjing? Orang haring maksudnya. Orang anjing. Orang kucing? Pakai celana. Orang sama kucing pakai celana. Orang sama anjing pakai celana. Orang yang nggak pakai celana. Nyerah kah? Nyerah. Orang yang nggak pakai celana orang beranak. Coba kalau orang beranak pakai celana. Iya bener. Ya, kalau orang beranak pakai celana, pala gue nyangkut, tau nggak lo? Balik lagi. Balik. Mau masuk lagi nih katanya. Iya. Begitu, oke. Bagian tubuh. Nah. Bagian tubuh yang kalau disiram tapi nggak basah. Bagian tubuh, pundak, Salah. kuping, Salah. perut, Salah. nyerah. Tulang kering. Mau disiram juga itu tetap tulang kering. Pokoknya begitu dari beranak sampai tua bangke kering aja. Kering aja. Lagi, Sky. Ikan di akuarium 10. Ikan di dalam akuarium 10. Mati 2 tinggal? Salah. Sekolah di mana lo? Ikan? Di akuarium 10. Mati 2 tinggal? Gampang kan? Sip. Ikan di akuarium 10. Mati 2 tinggal? Tinggal ciduk. Ini keren. Jadi sebetulnya bukan diciduk sebenarnya. Ikan di akuarium 10 mati 2 tinggal 8. Salah. Habis ikan di akuarium 10 mati 2 ya tinggal buang. Ya kalau enggak bau. Iya dong. Yang lain mati juga. Mati juga yang lain. Ikan di akuarium 10 mati 2 tinggal berapa? Bener nih pertanyaannya. 7 pasti kan? 8 dong. Enggak. Iya 10 mati 3. 7. Pertanyaannya, air di akuarium nambah apa enggak? Nambah. Alasannya nambah? Karena yang 7 nambah. Ya! Gue nggak sangka lo. Bener, oke. Bagus tuh. Iya. Nambah tuh. Iya, benar. Ada tebakan dari lo buat gue nggak apa-apa ya, bebas. Tebakan apa ya? Nah. Ada yang punya tebakan nggak? Iya. Nggak ada. Ya. Dari jauh dilihat segitiga. Dari jauh segitiga nih. Begitu dideketin bulat. Dari jauh kita lihat segitiga. Begitu kita deketin bundar. Bukan segitiga. Dari jauh segitiga. Begitu kita deketin bundar. Benda ya? Iya benda. Pokoknya kita lihat segitiga. Begitu kita deketin, lah kok bundar gitu. Kita lihatnya segitiga loh. Apa ya? Begitu kita deketin bundar. Segitiga. Kita lihat segitiga dari jauh. Begitu kita deketin bundar. Waduh. Nyerah. Nyerah. Salah lihat. Iya benar. Dari jauh kan lu lihat segitiga. Begitu lu deketin bundar ya salah lihat. Salah lihat. Iya, salah lihat. Bener. Begitu Sky. Iya salah lihat. Iya, tapi nih Sky gue di mana aja gue podcast asik nih. Asik, relax. Oh udah asik deh. Benar.
Salah lihat. Iya. Salah lihat. salah, salah lihat sama orang beranak tuh udah bener. Ya. Itu bener. Lu inget-inget terus tuh ya? Gue inget. Iya, iya. Buat tebak-tebakan nanti. Benar, iya dong. Teman-teman gue yang luar. Wah gitu. Weh, iya benar-benar. Lu kasih tahu tuh ya. Gitu. Berarti bini yang paling muda. Yang paling muda sekarang bini gue umur 28 tahun. Smackdown lawan 68. Gue 68. Jadi Dia- adu mekanik nggak kalah ya? Gua nggak kalah dong. Gua kan ganti IC terus. Iya dong. Kita kan laki-laki kan mesti ya laki-laki sebenarnya tuh bisa kuat, bisa stabil, bisa tenang, bisa sehat. Bagaimana doa istri? Pokoknya kita apa-apa istri lah. Istri. Doa kita bisa berhasil karena istri. Doa kita bisa cari duit karena istri. Makanya cuman kadang-kadang istri punya semboyan yang kagak asik. Kata bini, duit lo, duit gue, duit gue, duit gue. Ini yang serem. Ini yang serem. Gue pernah, gue ketanya sama Ustadz, Ustadz kalau saya dapat duit 100.000, saya kasih bini saya 50 boleh nggak? Kalau bisa jangan, kata Ustadz. Kalau bisa, lo kasih aja semua. Oh boleh lah, karena Ustadz yang ngomong gue ikutin dong. Besok gue dapat duit 100.000, gue kasih bini gue semua. Satu hari pagi setelah gue kasih duit 100.000 semua, pagi gue pengen beli kue cucur. Bagi duit dong, pengen beli kue cucur. Berapa duit? 10.000 dapat nih dikasih. Pagi itu jam 8. Siang sedikit gue pengen beli nasi uduk. Bagi duit dong 10.000 buat beli nasi uduk. Jadi 20.000 ya yang jam 8. Gue jadi ngutang loh. Padahal kan duit 100.000 duit gue. Tapi gue minta 2 kali jadi ngutang. Nah makanya sekarang gue kalau dapat duit 100.000 sama bini gue kasih dia 60, gue ambil 40.000. Jadi gue nggak minta lagi sama dia karena gue kalau gue kasih gue semuanya gue kasih dia, gue jadi ngutang. Iya benar. Jadi ngutang. Emang begitu emang. Ya. Tapi bukan berarti kita mesti bohong sama istri. Iya, enggak. harus jujur. Harus jujur tetap. Tapi yang enak kalau jujur sama istri juga yang ngerti. Kalau istri yang nggak ngerti, tadi gue jadi ngutang tuh. 2 kali minta, 2 kali ngutang jadinya. Coba kalau 3 kali. Akhirnya utang gue setumpuk sama dia. Sorean dikit mau nyebat, Iya. nambah lagi. Lagi goceng. 25 ngutang sama dia. Padahal duit gue ngapa jadi gue yang ngutang. Ya itulah risikonya berumah tangga, biasa lah, nggak apa-apa. Berarti dalam hidup ini nomor 1 istri ya? Istri, kita harus. Jadi sebetulnya kalau gue jimat gue di atas dunia nih, ibu gue, istri gue, baru bapak gue. Kata Ustadz kok bapak belakangan? Ya bapak cuma nangkring doang. Kan istri ibu yang mengandung 9 bulan. Istri ya paling enggak walaupun bareng merengut tetap ngurusin kita lah ya enggak. Walaupun bareng merengut. Jadi ada yang gue pegang ibu pertama, terus istri, terus orang tua. Orang tua laki itu kan kalau di dalam rumah tangga gue anggap hakim lah. Yang bisa memutuskan jangan, kalau bisa jangan, kalau bisa gitu. Jadi bapak tuh hakim kalau buat gue. Cuman tetap keramat di ibu gitu. Jadi Bang Opi ini darah playboynya itu ada keturunan gak sih? Kalau dari bapak gue rasa enggak. Bapak gue orangnya sama ibu gue sampai meninggal tetap satu. Cuman gue kalau darah ngelawak kayak dari bapak gue. Bapak gue tuh, gue kalau bawa cewek nih ke rumah gue dulu, itu nggak berani gue ketemu bapak gue. Dicengin mulu? Kalau gue bawa aja, bapak gue langsung dari hordeng gini. Langsung gue dipanggil. Sini. Kenapa? Itu kawan, pacar, apa-apa. Temen, jangan bohong. Kalau pacar, gue kurang kaget katanya. Kurang kaget. Maksudnya gue maunya lu kalau bawa pacar gue, ih cakepnya. Gue maunya begitu. Tapi kalau yang itu payah. Bisa aja gitu. Gue bilang ini kurang cakep bagaimana, Pak? Cakep dari mana lu? Dari samping ke gayung mayat. Itu bapak gue celetukannya bahaya itu. Bapak gue celetukannya bahaya loh. Bener. Mulutnya nurun. Waduh, makanya ngambil akhirnya. Tapi sekarang Bang Opik
banyak main film nih saya lihat. Ya, gua sekarang nih lagi ada persiapan, bukan persiapan, sebetulnya lagi jalan syuting yang Lorong Waktu yang buat bulan puasa. Oh, Tapi remake lah yang dulu kan. yang dulu kan gue main di Lorong Waktu pertama sampai yang kelima apa yang keenam gitu. Terus sekarang juga lagi ngerjain, insya Allah lagi ngerjain beberapa yang udah selesai dan beberapa yang baru mau syuting, ada layar lebar lah gitu. Kalau gue sih gue nikmatin aja hidup lah, santai. Jadi kalau apa namanya? Kalau ngeliat Bang Opik tuh ya. Sering banget orang-orang tuh rata-rata temen juga rata-rata pasti kalau misalnya ngeliat Bang Opik tuh pasti sering banget inget sama almarhum Olga. Iya, betul. Sedekat apa gitu maksudnya? Wah, gua kalau sama Olga gimana ya? Olga tuh ada yang satu main kalau dia dikatain sama orang dia marah, tapi Olga kalau sama gue minta dikatain. Itu Olga tuh. Pi, lu katain gue dong. Ya nggak enak ah. Udah ah. Ntar lu marah. Gue kalau sama orang yang ngatain gue marah, tapi lu gue minta. Tuh. Jadi gue ngatain apa aja Olga, dia memang demen gitu loh. Jadi apa yang keluar dari mulut gue kok lucu gitu kata dia nih. Iya. Kok lucu. Jadi gue gak sakit hati Pi biar lu katain apaan juga. Lihat aja gue kalau nyeletuk sama Olga kan. Konde sinden lah. Iya bener. Ya enggak? Model lu kayak kicirikan lah. Model lu kayak tamborin lah. Tamborin titik-titik. Enggak marah. Gue merasa gak enak. Gak enak gue gak. Enggak, lu mesti ngatain gue. Kalau lu gak ngatain gue gak suka. Tuh bayang. Jadi marah dia. Marah dia. Kalau si almarhum Sapri umpamanya nih ngatain, gue marah masih karena mulutnya nggak enak. Gitu. Tapi lu ngatain gue jadi seneng gitu. Jadi lu Pi apa ada ungkapan yang nggak sampai ke hati. Kalau buat gue tuh lo, bener-bener lu ngelawak yang ngelawak aja normal gitu. Iya bener. Nah jadi dia nggak pernah marah dan minta. Kalau satu episode gue nggak ngatain dia marah, nggak ngatain gue lo gitu. Marah dia. Tapi bener Bang emang. Tadi yang abang saya dengar omongan abang tuh emang apa yang dia bilang almarhum tuh bener emang. Iya. Omongan abang tuh celutukan abang itu mau ke orang mau ke siapa pun mau ke saya langsung nih. Iya. Saya ngedengarnya gurih. Iya gurih maksudnya. Iya. Ngedenger itu jadi enak mau kemana-mana gitu bukan jadi apaan sih Iya. gitu ya. Jadi kayak ikan bulu ayam ya. Gurih gitu didengar gitu. Iya, jadi memang kalau jadi sebetulnya gini, ada tembakan yang jangan pakai hati gitu. Memang gue celetukan gue begitu. Nah, terus gue bilang sama temen-temen nih, gue bilang kalau lu tersinggungan, lu jangan main sama anak Betawi deh. Anak Betawi bacotnya. Bener. Nih, anak Betawi nih, jangan kata gue sama temen. Laki bini aja tuh di kampung gue condet. Gue demen setiap hari tuh rumah gue tuh gue demen dengerin dia berantem tuh laki bini. Anaknya mau minta duit 50.000. Kata emaknya enak aja lu minta duit 50.000 lo no. Bapak lu no nyari duit no sungsang sumbel. Maksudnya susah-susahnya. Susah nyari duit minta 50.000 enteng bener lu buat apaan lu duit 50.000. Gue dengerin nah rame nih. Duit 50.000 kebun binatang. Ngapain lu kebun binatang? Bapaknya lagi baca koran sama kopi di depan. Mau lihat monyet katanya. Mau lihat monyet kebun binatang minta duit 50.000. Lihat aja tuh bapak lu sama juga. Bayangin tuh. Gua ada kesalahan gitu loh. Jadi orang Betawi ngomelnya aja lucu. Iya bener. Orang Betawi tuh. Waduh. Itu kalau di rumah gua tuh di kampung gua itu pagi jam 6:30 udah rame main gedor-gedoran kamar mandi tuh. Oi buruan dong, emang lu doang yang punya ituan. Gue juga enak gue udah mules nih woi. Yang miare burung dare. Ini siapa sih yang ini burung siapa sih nemplok di kolor gue nih. Gue baru cuci, udah rame. Gue paling demen tuh kalau pakai handycam tuh gue lihat. Ih, ini makanya gue gak mau tinggal di komplek. Gue tinggal di kampung. Itu gue banyak bahan dari situ. Iya bener. Masak air biar mateng, itu gue dapat dari hansip daerah gue. Jadi hansip daerah gue ada 4 orang nih. Dia setiap malam ronda tuh. Si Opi kan suka main teater. Kadang-kadang dia main di TV tuh anak. Ntar kalau dia pulang kita pantunin yuk gitu kan. Ya pantunin apa? Ntar gue ngatur deh. Umpamanya gue nih masak air kata dia nih. Ntar yang itu bilang biar mateng gitu kan. Si Gareng makan sarden. Lu yang tembak. Tembaknya apaan? Udah ntar katanya. Pulang gue. Pulang Pi. Iya bang, main gaple nih. Iya biasa iseng. Masak air biar mateng. Ya. Si Gareng makan si Gareng makan sarden. Opi lu jangan sok ganteng. Model lu kayak koreng sinden. Nah itu gue lihat tuh. Lucu juga tuh pantun. Gitu kan. Gue pakai di satu produksi tuh. Masak air. Gitu. Mungkin nih Hansip ada yang nonton. Hah?
Dia bilangin teman-temannya, tadi gue lihat Opi ada siaran langsung di satu produksi TV. Lah biarin kan emang suka main TV dia. Pantun kita dipakai. Masak air. Ah yang bener loh. Besok lu nonton. Dia nonton berempat-empatnya tuh. Masak air kan tiap hari tuh tayang lab. Iya. Wah bener kita mesti minta upeti nih si Opi nih. Itu setiap gue pulang syuting, Pi, ayo dong. Lu doang yang dapet duit, gue kagak. Masak air dari siapa tuh? Jadi gue nggak akuin masak air tuh bukan punya gue, dari Hansip itu. Wah dia kalau masak air biar kompak, nembak dong. Emang Betawi kan emang Iya darahnya Betawi. udah pantun tuh Wah, kayak. Betawi sih emang. Iya begitu oleh aja pantun gitu istilahnya. Wah Betawi sih, dia kalau susah beranak nyungsang nih, Betawi loncat masih mau. Betawi siapa aja jadi dah. Iya. Wah gitu Betawi. Pada ada yang mau nanya nggak nih? Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Yang lucu-lucu. Boleh, ayo. Atau nggak kita tanya dari fans ya, dari fans ya. Iya, oke. Kita tanya Siap. dari fans. Oh, ada juga ya? Oh, ada. Kita Oh, fans iya, kita siap, udah siap. 875 juta ribu. Iya. Nih dari siapa nih? Oh, dari Wahyudin underscore lucu nih. Nah, Oh iya. lucu nih orang nih. Iya. Bang Opik katanya. Bang Opik waktu syuting film horor pernah ngalamin hal-hal yang mistis nggak? Misalnya kumisnya ditarik. Oh gitu ya. Nah, misalnya gitu. Maksudnya pernah ngalamin hal-hal yang mistis. Jadi gue sih kalau organ tubuh maksudnya yang ada di badan gue nih nggak pernah gue tuh. Cuman kalau gue ngelihat setiap film yang gue main itu pasti ada yang aneh. Gue pernah main film Susana Malam Jumat Kliwon, syutingnya di Cirebon. Itu yang Susana baru atau Susana lama? Yang Susana baru nih. Oh, Nah, yang gua sama Adi Bing Slamet jadi Hansip. Oh. Ya kan? Itu kan ada adegan wayang. Pada waktu mau adegan wayang, gua kan masuk ke ruang make up kan. Gua ngeliatin tuh orang-orang ada yang pakai kebaya gitu kan. Buat gadis-gadis desa deh ceritanya. kembang-kembang desa Iya gitu pakai kebaya, yang nonton ada yang pakai daster ibu-ibu apa segala macam. Oke. Yang gue lihat pada waktu itu cuman itu. Gua sama Adi bersebelahan, no pohon beringin loh. Nah, gue sama Adi sini lagi mau action nih nonton wayang ceritanya. Pas gue nengok, lah, kok ada yang pakai noni Belanda, kostum. Perasaan gue nggak ada yang pakai. Gue colek Adi. Nih kejadian bahwa itu setan. Lu nengok dari kanan lu di pohon beringin. Ada orang pakai baju noni Belanda. Adi nengok. Gue ngelihat dari pandangan mata gue tuh masih ada. Adi nengok. Apaan sih lu? Pohon beringin gak ada apa-apa juga lu. Nah gue nengok. Ih gak ada pak. Lah itu pale gue segede beduk tuh lu. Kayaknya berat gue bawa nih. Wah tadi berarti setan tuh kali ya. Dalam hati nih. Cuman gue ngelihat mukanya gak bentuk pak. Gak bentuk dalam arti ini hidung. Kayak rata aja gitu. Cuman gue sekelebat bahwa itu badan orang gitu loh. Gue nanya sama kostum, gak ada. Gitu kan cuman daster, pakaian kebaya. Gak ada yang begitu. Besok paginya gue ngobrol sama penjaga villa. Itu kan pabrik gula tuh, pabrik penggilingan tebu ya. Gue nanya, bang, di sini orang Belanda yang tadinya tinggal di tahun berapa gitu? Ya tahun 18 ini Bang Opi. Oh berarti orang yang dari sini pulang bang? Oh enggak. Bang Opi mau ikut nggak? Tapi lihatnya dari jauh aja. Ayo. Nah ternyata di situ nggak jauh dari kira-kira 500 meter dari pertunjukan lenong pertunjukan wayang. Itu 500 meternya ada makam bang. Jadi makam itu noninya, lakinya, anaknya yang masih gadis katanya, sama kuburan kudanya. Itu dikelilingin tuh tembok. Anak gadisnya umur berapa bang? Kalau menurut cerita sih katanya bangsa 19-20 tahun. Yang gue lihat seumur itu. Jadi ibunya, bapaknya, sama kuda yang dipiara, dipendam juga di situ, sama anak yang umur 20 tuh mati masih muda, tapi kayak stres gitu. Dalam hati gue, wah berarti bener. Nah itu ada makamnya di situ. Dia jadi nggak pulang ke Belanda pada waktu kemerdekaan tuh, dia nggak pulang ke Belanda. Jadi masih di situ sampai nenek-nenek gitu, sampai tua gitu. Nah itu kejadian.
Jadi setiap film horor paling kagak sekelebat mau ngelihat serem kayak atau enggak pasti ada yang ngikut. Kalau film pasti ngalamin. Cuman ini abstrak maksudnya nggak tapi jelas. Iya, nggak zohir gitu. Iya nggak blek gitu nggak. Tadi lu tadi siapa gua di depan bisa begitu bang. Kalau film horor tuh pastilah karena nyampur. Iya. Kita kan horor paling nggak banyak scene malam pasti nyampur gitu loh. Terus suasananya juga dibangun horor Iya, gitu. dibangun horor. Jadi memang ngikut. Jadi memang ini kan dimensinya tipis banget nih antara kita sama dia. Kalau dibuka nih sama Tuhan, suruh ngelihat banyakan dia sama kita. Cuman karena didimensiin aja tuh, dibatasin gitu. Cuman kita nggak dikasih lihat gitu. Iya. Kalau dikasih lihat, wah kita semua pada gagu, nggak ada yang bisa. Wah. Bener, sono nggak bisa ngomong sini nggak bisa. Iya. Mau kemana ini? Iya, mau kemana? Sini kepentok, sono kepentok gitu. Kulhu aja lupa gitu. Ya, iya nggak gitu deh kita. Mau baca apa gitu. Anak Bang Opi ada berapa ya? 10 dari 4 istri. 4 istri yang terakhir sekarang nih. Maksudnya ada nggak yang ikut? Ada nggak yang nurun gitu? Kayaknya nggak ada yang nurun. Kalau monyongnya ada yang ikut. Monyong gue gitu. Bibirnya agak mirip, tapi kayaknya gue lihat belum ada bahan. Kan kalau gue ngelihat anak nih ada bahan gak nih? Kalau ada bahan baru gue ajak. Gitu. Ada satu Lutfan, wah itu paling kacau. Tuh kalau ditanya, Lutfan udah nikah? Belum, habis gimana saya mau nikah? Diduluanin mulu sama ayah. Wah itu kacau tuh kalau dia diajak nyeletuknya begitu tuh. Bagaimana gue mau nikah katanya diduluanin mulu sama ayah katanya. Wah udah paling kacau. Dia takut juga kali begitu dia punya pacar, begitu dikenalin ke keluarga. Yang kelima cocok nih. Tapi jiwa-jiwa playboy itu dari anak-anak juga belum nggak ada yang nurun. Sebetulnya waktu ini kan yang gua ajak dua nih sebetulnya udah nikah, udah pada nikah nih. Adam udah nikah, si Ari udah nikah gitu. Dia pada waktu masih mudanya di umur 18 bukan main. Wow, pacarannya bukan main. Dalam satu minggu nih Senin, Selasa, Rabu setiap malamnya malam Senin iya, malam Rebo dia, malam Selasa dia. Gue liatin tuh terus. Wah nurun nih. Wah seminggu padat. Tapi nggak apa-apa lah masih muda ya nggak. Mudah-mudahan begitu udah nikah jangan kayak gue gitu ya. Tapi alhamdulillah nih begitu nikah rapi nih pada semua. Rapi ngurusin istrinya. Gue bilang istri urusin aja. Cari duit biar benar, biar jadi orang sukses. Paling gue bilangin itu. Kalau begini-begini ya jangan. Orang kalau yang mau nikah lagi jantungnya mesti 4. 4 istri 4 jantung. 4 istri 4 paru-paru. Kalau enggak jebol. Iya. Ini gue kalau di ronsen pala gue semuanya retak. Cuman gak di ronsen aja. Kok di ronsen semuanya retak. Iya. Berarti yang paling tua? Yang paling tua anak gue selfie 3 perempuan ya? Perempuan. Ada 38 tahun lah. Oh. Yang paling tua. Berarti Bang Opi sekarang umurnya berapa? Sekarang gue 68. Oh iya. 68 sekarang. Kayak 70 ya? Kayak enggak. Kayak 67,5. Dikit banget. Enggak benar kayak 68. masih gocap, kayak masih Enggak, gocap. gue lahiran 57 gue. Kayak 55 gitu. Enggak, gue lahiran 57. Udah 68. 68. 2 tahun lagi gue 70. Gue tuh jenisnya begini, bukan jenis ya, kalau jenis berarti hewan kan. Gue tuh modelnya adalah gue hidup nih ngalir aja. Yang penting gue nyari mau rezeki mau di mana aja Allah udah tentuin. Biar lu Uber juga kalau belum waktunya lu belum. Jadi gue sih relax aja. Ada aja tuh kerjaan sedikit ada aja. Luar biasa. Kebagian aja anak-anak. Jadi gue nggak pernah. Aduh gue pengen punya ini nih. Gue pengen punya ini. Nggak pernah kalau gue. Cuma niat pengen ada. Cuma harus gitu nggak ada buat gue. Karena kan itu kan semuanya. Rezeki itu kan rahasia langit. Mana kita tahu. Yang penting kita nyari aja. Mudah-mudahan Allah kasih udah selesai. 68 luar biasa. 68 68. dengkul masih kokoh. Coba bayangin. Gila. Enggak nyangka. Lahiran Iya, bener, 57. Gue pikir masih Iya. 55, 56 gitu enggak nyampe belum nyampe 60. 68 gue. Keren. 57 gue lahir. Bang Opi, terakhir dong. Oke. Kasih pantun. Oke. Pantunnya yang gue kasih apa ada soal cinta ya. Boleh.
duduk di bangku, minum jamu duduk di bangku. Pok Nana beli anting-anting. Bukan, sorry. Minum jamu duduk di bangku, beli anting-anting banyaknya selusin. Hai cewek, kalau kamu mau sama aku, ayo ting-ting aku putusin. Ayo tuh kalau denger pantun itu. Wah, pantun itu. Lagian siapa mau melo? Ya namanya pantun yuk gitu. Pantun. Iya, Mau lucu-lucuan nih, mau lucu-lucuan. Terima kasih Bang Oke, Obed. thank you Terima kasih Sky. banyak. Mudah-mudahan sip. Oke. Nanti kita sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum. Cikicu. Yes. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.